pada kelompok-kelompok nilai yang ada atau tersimpan di dalam kolom suatu tabel, kemudian dia mengembalikan satu nilai. Makanya sering juga disebut dengan fungsi skalar, ya, atau fungsi agregasi atau aggregate function. Ya. Berbeda dengan query-query yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kalau query-query yang sudah kita pelajari sebelumnya itu mengembalikan suatu himpunan, ya, atau kita bisa katakan menghasilkan suatu relasi baru, walaupun relasi itu sifatnya tidak permanen atau tetap. Nah, yang sekarang fungsi agregasi punya kekhususan. Dia tetap bekerja pada himpunan yang ada, yang dimiliki oleh suatu tabel, namun dia mengembalikan suatu nilai. Apa saja ya yang masuk dalam kategori fungsi agregasi? Yang paling umum itu ada 5 macam ini. Bukan 5 macam ya, 5 fungsi agregasi. Yang pertama adalah AVG atau average value, yaitu mencari nilai-nilai rata-rata. Kemudian minimum value, mencari nilai yang terkecil. Maximum value atau max, mencari nilai yang terbesar. Kemudian sum of values, itu adalah menjumlah, ya, menjumlah nilai-nilai yang dimaksud oleh perintah. Kemudian ada count. Count itu menghitung, ya, menghitung ada berapa banyaknya, ya, ada berapa banyaknya nilai-nilai yang dimaksud. Kita lanjut lagi. Ini contohnya adalah mencari rata-rata account balance pada cabang Peririch, misalkan begitu ya. Maka kita bisa memberikan perintah select AVG balance from account nama tabel, kemudian AVG ini adalah fungsinya, kemudian di dalam kurung ini setelah klausa AVG, ya, kita sertakan nama kolom atau atribut yang mana kita akan perlakukan perhitungan padanya, ya. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata account balance pada satu cabang. Nah, di sini ada filter, ada kondisi, ya, ada kondisi, ada predikat. Jadi predikatnya yang nama cabangnya adalah Peririch. Jadi ini kalau menghitung nilai rata-rata. Kemudian kita diminta, ya, diminta. Ini contoh yang kedua, seandainya kita diminta untuk menghitung jumlah baris, ya, jumlah baris yang ada di dalam suatu tabel, tepatnya di sini tabel customer. Maka kita bisa menggunakan fungsi agregasi count. Nah, kita tidak merujuk pada satu atribut saja atau satu kolom saja untuk melakukan perhitungan itu, maka kita bisa mewakilinya dengan tanda bintang. Jadi count bintang from customer, artinya kita nanti akan mendapati jumlah baris pada relasi customer. Kemudian kita ingin tahu berapa jumlah depositor yang ada di dalam suatu bank. Nah, di sini kita bisa menggunakan select count, ya, kemudian from depositor, karena depositor di sini tersimpan di dalam relasi depositor, di dalam contoh dari buku Silver Cards. Ya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah distinct customer name. Nah, kenyataannya, ya, nama customer atau seorang customer boleh menjadi depositor lebih dari satu kali. Maka kita harus memisahkan, ya, harus mengeliminate, ya, mengeliminate nama-nama yang muncul lebih dari sekali. Maka kita perlukan perintah distinct di sini, ya. Select distinct, ya, di sini berarti mengeliminasi nama-nama yang munculnya lebih dari satu kali. Nah, dengan adanya distinct seperti ini, maka kita bisa menjamin bahwa jumlah depositor itu tidak mengalami distorsi penggandaan, ya,
distorsi duplikasi nama-nama ya kalau kita menggunakan distinct di sini. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain, fungsi agregasi ini bisa dikombinasikan dengan perintah group by. Ya. Group by ini adalah perintah pengelompokan, ya, mengelompokkan hasil dari hasil dari pencarian berdasarkan suatu atribut tertentu. Sebagai contoh di sini, misal kita ingin mengetahui jumlah depositor, ya, jumlah depositor untuk masing-masing branch. Berarti di sini ada pengelompokan berdasarkan cabangnya. Nah, kalau kita hanya ingin tahu jumlah depositor, cukup kita menggunakan fungsi agregasi. Tetapi ada syarat di sini yang mengikutinya, yaitu kita diharapkan mendapatkan data pada masing-masing cabang ya dalam sekali perintah. Maka dibutuhkan kehadiran group by ya. Klausa group by diharapkan di sini. Nah, kita bisa perhatikan number of depositor kita bisa selesaikan dengan count distinct customer name tadi. Sama dengan yang tadi ya. Kemudian di sini kita kelompokkan berdasarkan nama cabang ya. Yaitu di belakang where itu ada group by branch name. Namun perlu Anda perhatikan atribut yang ada di belakang group by ya, klausa group by itu harus muncul di dalam klausa select yang ada di sini. Harus muncul di dalam klausa select. Jadi di dalam klausa select ada dua. Yang pertama adalah atribut yang digunakan sebagai pengelompokan atau dasar pengelompokan. Yang kedua adalah fungsi agregasinya, yaitu count. Karena yang diharapkan adalah jumlah depositor. Ya. Nah, di sini di klausa from itu ada dua, ya ada dua relasi, atau dua tabel. Kenapa demikian? Karena ya customer name itu ada di account ya, sedangkan branch name itu ada di depositor ya. Yang menghubungkan ya, ini misalkan kemarin kan ada Cartesian product ya, depositor, account itu kan setiap baris yang ada di dalam depositor itu akan dihubungkan dengan setiap baris yang ada di account. Jadi kalau misalkan depositor punya 5 baris, account-nya punya 5 baris, itu akan muncul 25, 5 kali 5, M kali N. Namun karena kita memberikan suatu predikat di dalam klausa where, yang dimana account number yang ada di dalam depositor itu harus sama dengan account number yang ada di dalam relasi account. Maka M kali N itu akan tidak muncul, ya, yang sama saja yang muncul. Ya. Jadi lebih bermanfaat. Kalau tidak ada where-nya, maka akan terjadi tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Karena setiap baris yang ada di dalam depositor ini akan dihubungkan, ya, dihubungkan dengan baris yang ada, tiap-tiap baris yang ada di dalam relasi account. Yang perlu Anda ingat di sini sekali lagi, ya, atribut yang ada di belakang group by itu harus muncul juga di dalam klausa select. Artinya bahwa Anda mengelompokkan fungsi agregasi yang diharapkan berjalan itu berdasarkan suatu atribut tertentu. Kemudian di dalam fungsi agregasi bisa Anda tambahkan klausa having. Ya. Klausa having ini hadir karena kita memberikan satu predikat, ya, satu predikat pada nilai, hasil nilai fungsi agregasi tadi. Jadi kalau predikat itu di dalam klausa select atau predikat itu kita terapkan pada relasi, maka kita bisa menggunakan where. Tetapi kalau predikat tersebut kita terapkan pada fungsi agregasinya, yang mana dalam contoh ini adalah yang rata-rata
tabungannya itu $1.200, ya maka kita harus membutuhkan kehadiran klausa having. Setelah klausa having, baru Anda terapkan salah satu fungsi agregasi, ya having AVG balance lebih besar 1.200. Predicate in the having clause are applied after the formation of group, whereas predicate in the where clause are applied before forming group. Ya. Nah ini jadi sekali lagi diingatkan di sini bahwa klausa having itu diterapkan setelah kita membentuk grup atau pengelompokan. Ya. Sedangkan klausa where ya ini harus diterapkan sebelum kita terapkan atau membentuk grup by ini. Itu harus Anda ingat-ingat. Ya. Having setelah grup, where itu sebelum adanya grup by. Oke. Kita lihat contoh yang ada di dalam MariaDB. Ya, kita beralih ke prakteknya. Ya, kita masih menggunakan ini. Maaf. MariaDB. Sebentar ya, saya carikan. Ya. Di dalam tutorial MariaDB itu kita bisa lihat subtopik MariaDB aggregate function. Ya, di sini the section introduce you to the most commonly used MariaDB aggregate function including AVG, count, max, min, and sum. Jadi di dalam tutorial MariaDB ini juga membahas ya tentang fungsi-fungsi agregasi yang mirip dengan landasan teori kita, yaitu AVG, kurung buka tutup, count, kurung buka tutup, max, min, dan sum. Jadi dari sisi penulisan, istilah fungsi agregasi antara ANSI SQL, ya, jadi standar SQL, dengan implementasi yang ada di dalam MariaDB tidak mengalami perubahan. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu pada fungsi agregasi AVG. Kita lihat di sini, MariaDB AVG is an aggregate function that accept a set of number and return the average. Jadi dia akan menerima sejumlah angka dan mengembalikannya sebagai nilai rata-rata. The following illustrate the syntax of the AVG function. Ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi AVG dengan cara seperti ini. Ya, di sini disebutkan di dalam MariaDB yang ada di dalam tanda kurung buka tutup ini adalah suatu ekspresi. Ya, ekspresi ini boleh atribut dari suatu relasi. Di sini dijelaskan bahwa AVG function mengembalikan nul jika himpunan itu adalah kosong. Kemudian dia mengabaikan nilai nul di dalam masukannya, di dalam argumen masukannya. Jadi kalau seandainya suatu tabel itu memiliki kolom nul, maka oleh fungsi AVG ini akan diabaikan. Jadi tidak masuk dalam operasi AVG. Ya. Jadi Anda jangan khawatir, ya, penjumlahan dengan kosong, ya, suatu nilai dijumlah dengan kosong itu dijamin tidak dilakukan oleh MariaDB dengan menggunakan fungsi AVG-nya. Ini contohnya ini ya, ilustrasi. First create a new table called AVG-Demos. Ya, create table AVG-Demos, ya, C integer. Jadi kita diminta untuk membuat satu tabel, namanya adalah AVG-Demos. Di mana tabel AVG-Demos ini hanya punya satu kolom saja, yang namanya adalah C, dan tipenya adalah integer. Baru kemudian kita masukkan beberapa baris baru ke dalam tabel AVG-Demos ini dengan menggunakan perintah insert into, ya, insert into, kemudian nama tabelnya apa,
yang kita isi itu adalah kolom apa, ya. Baru kemudian kita isi dengan nilai apa. Kalau kita punya nilai lebih dari 1, artinya lebih dari 1 baris, maka kita bisa memisahkan antara satu baris dengan baris yang lain itu dengan menggunakan tanda koma. Setiap satu baris itu direpresentasikan sebagai tanda kurung. Ya, value 10, 20, 30, kita punya 4 baris, baris keempat adalah nilai yang kosong. Ya. Nanti seperti ini hasilnya. Ya, tampilan dari AVG-Demos table itu adalah seperti ini. Ya, nilainya ada 10, 20, 30, dan 0. Finally, calculate the average values in the C column on the AVG-Demos table using the AVG function. Kita bisa menerapkan fungsi agregasi average ya pada tabel AVG-Demos ini ya dengan menggunakan perintah AVG kurung buka C, yaitu nama kolom yang akan kita terapkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita perhatikan, ternyata yang pertama, fungsi AVG ini mengabaikan nilai 0, kemudian ya membagi penjumlahan dari nilai-nilai ya yang ada di AVG-Demos ya, kemudian membaginya dengan 3 ya. Seperti ini hasilnya menjadi 20. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan menggunakan fungsi AVG untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, kita akan coba menghitung nilai rata-rata dari area yang dimiliki oleh semua negara ya, yang ada di dalam contoh database kita yang ini MariaDB ini ya. Oke, kita bisa tulis saja di sini, misal ini ya, tulis langsung select AVG ini, terus areas ini adalah nama kolom, kemudian kita kasih nama aliasnya, alias barunya adalah ini. Nah ya, nama aliasnya AVG area, kemudian from ya, tabelnya adalah countries. Ya, kita jalankan. Oke. Countries. Ya, kita lihat. Areas, AVG areas. Kita lihat. Countries tidak ada. Ya. Masa nggak ada ininya? Kita tambahkan baru. Kita lihat area, tidak ada S-nya ya di sini. Area, tidak ada S-nya. Kita jalankan, hasilnya adalah ini. Kita bisa lihat, kita berikan alias ya pada hasil perhitungan ya menjadi AVG area. Kalau misalkan tidak dipakai di sini, nggak kita terapkan, kita buat di sini ya, nggak kita kasih nama alias, maka ini akan seperti ini, AVG, area. Nah ini kan nggak kita harapkan ya muncul nama kolom yang menyebutkan ini atributnya, nama atribut dengan jelas begitu ya. Ini rawan ya. Kita bisa kembalikan ke yang semula tadi, kita beri nama alias atau kita rata-rata misalkan luas, misalkan begini ya. Kita kasih tanda petik. Nah, ini kan lebih informatif ya. Ini kalau kita mau kasih S di sini juga boleh, ya. Sama aja. Kalau S ini berarti kita akan mendapati sintaks SQL kita itu lebih mudah dibaca dan dipahami. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup sederhana ya. Saya yakin Anda sudah paham. Kita kembali ke ini, MariaDB tadi.
To make the result more readable, you use cast expression as follows. Nah, kita akan mendapati nilai ini, ya. Nilai ini komanya terlalu banyak ya, koma yang di belakangnya. Nah, kita bisa mengcasting. Mengcasting itu mengubah ya tampilannya menjadi desimal dengan lebar 10, angka di belakang komanya adalah 0. Ya. Kita lihat saja, kita lihat sini. Kita tambahkan query baru, kurang lebar, ya, ini ya, running menjadi begini, ya. Nah, jadi desimal 10,0. Ya. Berarti ini kita kasih kolom sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, masih sisa ini ya. Di belakang komanya nggak ada. Kita kasih misalkan di belakang koma misal 2, apakah bisa? Nah, ini ada di belakang koma ada 2 angka. Ya, ini ada pecahannya ini. Pecahannya istilahnya ribuan ya. Pembatas ribuannya ya ini muncul ya, setelah kita memilih casting pada hasil average area tadi ya. Dengan mengubahnya menjadi desimal. Perintahnya di sini ya, cast, kemudian dia punya argumen. Ya, argumen yang pertama apa kolom atau ekspresi yang akan kita ubah itu dari apa? Ya, ekspresi ini boleh bisa hasil suatu penerapan fungsi-fungsi yang lain. Kemudian sebagai apa? Ya, cast S ya, di sini harus ada S-nya. Sebagai apa kita ubah dari ini? Sebagai apa? Sebagai nilai desimal dengan lebar 10 dengan 2 angka di belakang koma, misalkan seperti itu. Ya. Jadi gampang lebih terbaca ketimbang nilai yang tanpa pemformatan tadi. Ya. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini dilanjutkan dengan menggunakan fungsi AVG yang dikombinasikan dengan group by. Ya. Nah, kita akan menghitung luasan negara untuk masing-masing region-nya. Jadi region ID di sini. Ya. Jadi kalau kita balik ke kolom kita tadi di query 3, di sini kan ada region ID. Ya. Jadi nomor region-nya itu lingkupnya yang mana. Ya. Jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan region-nya. Nah, kita ingin tahu rata-rata luasan negara tersebut berdasarkan region-nya. Oke ya. Oke, kita bisa lakukan di sini. Select ya. Ini from namanya tadi countries ya. Countries terus group by tadi region ID. Nah, ini region ID karena ada di belakangnya group by, jangan lupa kita harus sertakan di belakang sini region ID ya, di belakang clause select. Terus kemudian kita bisa panggil AVG ya. Kemudian tadi area S luas rata-rata luas negara. Misalkan begitu ya. Oke, kita lakukan di sini. Nah, jadi di sini nih ya. Rata-rata luas untuk region ID 1 itu 9 sekian gitu ya. Oke, kita ini casting biar lebih gampang dibaca. Casting ini ya.
S desimal misalkan 15 biar lebih lebar dengan 2 angka di belakang. Ini ya. Nah, ini jauh lebih gampang dibaca. Oke. Yang paling luas itu ada di rata-ratanya itu ada di region ke-8 ya. Lebih ya, region ke-15. Region ke-15. Oke. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini juga mau diurutkan kalau di sini ya. Diurutkan order by region ID. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Oke, sekarang kita akan lengkapi ya, lengkapi yang tadi ya. Dengan region names. Kalau region ID kan kita kurang informatif ya. Nah, kita akan menggunakan region name. Nah, region name itu ada di regions ya, ada di tabel regions. Kemudian kita harus melakukan join ya, join. Di sini kita menggunakan join inner join ya. Inner join region using region ID. Kalau menggunakan inner join, maka kita langsung bisa menggunakan using ya. Kalau nama nama kolom di dua relasi itu sama, kita bisa menggunakan klausa using. Oke, kita tambahkan ya inner join region ini di di perintah ini. Ya. Ini ya, buat di sini inner join region using region ID. Nah, di sini kita perlu region titik name. Di sini. Ubah. Jadi jauh lebih informatif. Jadi di yang luas ini kayaknya North America, Amerika Utara itu rata-rata luas negaranya itu 4,3. Dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini jauh lebih informatif ketimbang kita yang pertama tadi hanya region ID, tapi kita akan melakukan join supaya mendapatkan region tadi. Ya. Region name itu muncul di dalam klausa select kita. Ini saya ganti tanya, bisa nggak ini kalau dirubah tidak menggunakan join? Halo? Bisa nggak kira-kira ini kalau perintah ini kita rubah menjadi perintah yang tidak menggunakan join? Oke. Yang bisa kira-kira? Ajira Catum Suma. Bisa nggak? Nggak pakai join misalkan. Bisa. Select. Gimana? Agent, titik name, koma, misalkan. Ini saya copy aja biar saya nggak ngetik lagi. Oke. Nah, ini from. Ya, supaya enak aja ya. Countries. Oke. Gimana? Gimana? Koma, region, ya. Terus, halo, where? Mana where-nya? Countries, titik region ID sama dengan region titik region ID, gitu ya. Nah, terus kita berubah boleh pakai ini
Rubahnya kita rubah ke sini juga nggak apa-apa ya. Oke. Nih. Nah, ini ada 2, sama aja ini ya. 25 row, 2 kolom. Ya, ini sama aja. Cuma ini diurutkan berdasarkan ini. Kalau yang atas tadi kan berdasarkan region ID ya, ini urutnya begitu. Kalau ini group by-nya berdasarkan region name. Sebenarnya sama sebenarnya ya. Tapi penampilannya menjadi berbeda karena kita urutkan, kita kelompokkan berdasarkan nama regions-nya, maka akan ditampilkan mulai dari Antartika, Australia, Baltik itu sesuai dengan abjad untuk urutan abjad dari huruf depannya. Ya. Oke, ayo, ada yang ditanyakan? Jadi kalau 2 query ini sebenarnya sama, ya 2 query ini sebenarnya sama, cuma yang atas itu jauh lebih ringkas daripada query yang kedua. Oke, ada pertanyaan? Halo? Kok diem saja? Ya silakan, Satria. Pak, saya izin bertanya untuk yang function join itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Karena pertemuan kemarin saya tidak bisa hadir karena daring. Saya masih kurang paham Pak. Yang join itu digunakan ya untuk menggabungkan himpunan yang ada di dalam suatu tabel dengan tabel yang lain. Tujuannya supaya lengkap ya, karena nama ini ya, nama region itu hanya muncul di tabel region. Kita kan tahu ya, misalkan tabel itu dipecah-pecah sesuai dengan entitasnya ya, dalam teori yang kita kenal dengan sebutan normalisasi kemarin. Sebagai contoh, di dalam tabel mahasiswa tidak pernah muncul yang namanya nama program studi. Ya, kita merujuk nama program studi itu dari kode program studi misalkan untuk tabel mahasiswa. Tapi kalau seandainya ya, seandainya kita diminta untuk menampilkan dalam hasil query itu muncul nama tabel berdamping, nama prodi berdampingan dengan nama mahasiswa, maka kita harus melakukan join table, ya, harus melakukan join table. Sebagai contoh ini tadi, ya, di dalam query kita, ya, countries itu tidak memiliki nama region, tapi dia hanya memiliki region ID saja, ya. Padahal kita diminta untuk mengelompokkan berdasarkan nama regionnya supaya informasi yang kita dapatkan itu lebih informatif. Lantas bagaimana solusinya? Yaitu kita menggunakan operasi join untuk menggabungkan 2 atau lebih relasi untuk kita operasikan secara bersama-sama di dalam query kita. Ya, kita bisa gunakan join kalau kita ingin ringkas, kita juga bisa gunakan model seperti ini. Ya, di dalam clausal from kita sebutkan lebih dari 1 relasi, bisa menggunakan cara yang ini juga. Ya. Terserah Anda mau nyaman yang mana, yang menggunakan join atau menggunakan model seperti ini. Jadi join ataupun model yang ada di bawah ini adalah operasi himpunan, ya, operasi himpunan. Kenapa disebut operasi himpunan? Karena setiap relasi itu dianggap sebagai himpunan, ya, himpunan dari entitas. Cukup, Satria? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, monggo kalau ada yang lain silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Tidak ada. Ada. Oke, saya cuma ingatkan nanti sewaktu-waktu saya akan merilis kuis dan ini ya,
secara daring, kuis dan UTS, karena saya belum mendapatkan satu nilai pun dari Anda. Nanti kuisnya insya Allah multiple choice, UTS-nya mungkin juga multiple choice, nanti seperti itu di luar jadwal yang kita tentukan, bisa jadi hari Jumat ataupun hari Kamis yang akan datang. Ya, mohon nanti disiapkan. Nanti kemarin kita belum memilih ketua kelas ya. Ketua kelasnya siapa? Kemarin yang sudah kontak saya itu siapa ini? Fatih Raka. Ada nggak Fatih Raka di sini? Atau dulu Hadir, Ilham? Pak. Kemarin, ketua, tapi sudah ada ketua kelasnya, Pak. Ilham Hakim ya? Ketua kelasnya. Iya, Pak. Oke, ya wis. Kalau gitu Ilham Hakim ya. Nanti saya japri Ilham untuk menentukan, saya beritahu jadwalnya. Baik, kita lanjut lagi. Tinggal sedikit mungkin ini ya materinya. Nah, di sini mencoba untuk mengkombinasikan grup baik maupun klausa having. Ya, tadi disebutkan di sini kita ingin tahu rata-rata nilai yang di antara 200.000 sampai dengan 1 juta kilometer persegi, itu yang mana aja? Ya, rata-ratanya, karena predikatnya ada di rata-rata, diterapkan di hasil nilai fungsi agregasi, maka kita harus menggunakan klausa having. Tapi kalau nilai predikat itu kita terapkan langsung ke dalam kolom, ya kita gunakan klausa where. Ya, jangan lupa. Kenapa kita butuh having? Karena kita ingin melakukan filter atau predikat pada kolom yang telah dikenai fungsi agregasi. Maka kita harus menggunakan klausa having. Ya. Kita tambahkan saja di sini dari tadi ya, copy ya. Di sini ini yang pertama tadi. Ya, ini yang pertama. Having AVG area. Nah, ini ya. Oke. Saya copy ke query yang lain saja biar gampang dibaca. Oke, seperti ini ya. Kita lihat di sini ya, kita pengen tahu ya yang rata-rata luasnya 200.000 sampai dengan 1 juta. Kita coba running. Nah, yang muncul terbatas karena kita memberlakukan predikat ya pada ini, pada hasil pencarian setelah ditentukan atau diterapkan fungsi agregasi. Tadi kalau di dalam contoh kita bisa juga membuat X di sini ya, regions di name as region begini. Nah, ini kita di dalam grup by ini kita bisa membuat region sebagai dasar pencariannya. Karena kita sudah memberikan nama region di klausa select, ya kita bisa menggunakannya kembali di dalam grup by. Ya, hasilnya tetap sama sih. Ya, ini cuma nama kolomnya menjadi region, tidak nama kolom aslinya, tetapi kalau begini Pak, kita coba aja nama region, gitu ya, nama region. Tapi di grup by ini ya. Oh. Oh, menjadi begini. Rata-rata luas negara. S nama region. Coba ya. Oh. Ini berubah. Ini anomali. Bentar ya. Terus ini.
Oh, ini sesuatu yang aneh ini ya. Kalau saya S-kan begini, ya, dengan tanda begini, nggak mau dia. Coba, kita coba lagi. Tanda petik begini. Oh ya, ini kayaknya ini ya, nggak mau kalau harus hati-hati memberikan nama, kita nggak usah pakai tanda petik. Mungkin tanda petiknya harus lengkap 2 kali ya. Nah, buat oh iya, itu nggak mau ya. Kita pakai caranya ini SQL server. Mau nggak? Oh, malah sintaks error. Oke, nggak apa-apa. Jadi Anda harus hati-hati. S nama alias ya, maaf, nama alias yang dipakai jangan sampai namanya di nama alias yang dalam bentuk ini beginian ya, dalam bentuk tanda petik itu jangan dipakai di dalam grup nanti. Kayaknya ada masalah tadi, nggak sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi having sekali lagi bisa kita gunakan untuk melakukan pemilihan pada nilai-nilai yang diterapkan dengan menggunakan fungsi-fungsi agregasi. Kita lihat lagi ini. Ada aggregate function di sini ya. Misalkan di sini apa? The following example, find all region whose the number countries is greater than 10 and the average country area is greater than 100,000. Ini jadi apa? Yang ada 2 ya di sini. Ya, kita ingin tahu yang jumlah negaranya ya, jumlah negaranya lebih dari 10. Jadi setiap region itu yang jumlah negaranya lebih dari 10 dan average luasannya ya. Jadi rata-rata luasannya lebih dari 100.000. Nah, di sini tetap sama tadi ya. Cuma yang berbeda itu adalah kita terapkan satu lagi yaitu fungsi agregasi count ya, count bintang, S country count di sini. Ya, ini ada S-nya, yang ini enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian from countries inner join masih sama, group by region titik name ya. Ini yang muncul di sini ya. Kemudian having-nya ini dikombinasikan dengan menggunakan operator AND ya. Count bintang lebih besar 10 ya. And average area lebih besar dari 100.000. Kemudian diurutkan berdasarkan average country area. Average country area di sini yang ada di dalam klausa select tadi merupakan alias dari casting ini. Kita terapkan ya, kita copy, kita lihat hasilnya. Sini, jadi kita cek dulu apakah benar ya negaranya di region Middle East itu sejumlah lebih dari 10 ya average country areanya 267 ya, yang ini country count-nya lebih besar dari 10 ya. Kalau kurang dari 10 ada enggak? Nah, ya. Oh banyak ya, kurang dari 10. Oke. Ya, kalau kurang dari 10 berarti lebih besar. Dan luasannya lebih dari 100.000. Ya. Oke. Timur Tengah, Afrika Timur ya, Western Afrika, Southeast Asia, dan sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan kembali? Adik mahasiswa? Halo? Halo? Nah, tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin
saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini untuk membahas apa ini tadi, fungsi